Ya, di sini ada himpunan saling lepas. Notasinya A garis miring ada 2 dari B. Diagram Venn-nya seperti ini. Jadi A punya himpunan sendiri, A punya anggota sendiri, dan B juga punya anggota sendiri-sendiri. Jadi anggota A dan anggota B tidak sama. Ya, bisa dibaca di sini dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas, atau di sini bahasanya disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama atau tidak memiliki anggota yang sama. Nah, contohnya, jika A, X di mana X anggota P, X kurang dari 8. Berarti di sini X anggotanya kurang dari 8. Dan B, 10, 20, 30. Nah, ini akan sama nggak anggota dari A dan anggota dari himpunan B? Tidak ya. Jadi, karena tidak akan ada yang sama, baik dari himpunan A dan himpunan B, maka dikatakan A himpunan saling lepas B. Oke, selanjutnya himpunan ekuivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika banyak anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Walaupun anggotanya berbeda-beda, tapi jumlahnya sama. Misal di sini, himpunan A ada anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Ada 4. Ada 4 anggotanya. Dan B, di sini A, B, C, D. Ada 4 juga. Walaupun anggota A dan anggota B berbeda. Ya, tapi sama-sama punya 4 anggota. Jadi A ekuivalen B. Sebab banyak anggota A sama dengan banyak anggota B, yaitu 4. Oke, nah di sini ada yang namanya himpunan kuasa. Apa itu? Himpunan kuasa, bahasa Inggrisnya power set, dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya power A atau 2 pangkat A. Nah, banyak anggota A itu misal M, maka banyak anggota dari himpunan kuasa A itu 2 pangkat M. Ya, merujuk ke notasi atau rumus ini. Contoh, jika himpunan A anggotanya 1 dan 2. Ada berapa anggota? Ada 2. Ada 2 anggota. Nah, power A atau himpunan kuasa dari himpunan A ada himpunan kosongnya. Ada 1, ada 2, ada 1,2. Oke. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Atau merujuk ke rumus 2 pangkat M. M-nya tadi ada 2. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, himpunan kuasa dari himpunan kosong, misal P kosong, yaitu kosong. Ada 1. Dan himpunan kuasa dari kosong, atau power dari himpunan kuasa kosong, itu kosong dan himpunan kosong. Oke. Nah, kemudian ada operasi pada himpunan. Ya, ada 4 operasi. Yang pertama, irisan. A irisan B atau A NB, karena menyerupai huruf N ya, untuk membedakannya, N. X di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi, X ini merupakan anggota A juga merupakan anggota B. Karena di sini pakai dan. Nah, kalau lihat di diagram Venn, ini bentuknya yang di tengah-tengah. Artinya apa? Dia ikut anggota A, dia ikut, B juga dia ikut. Jadi, di sini namanya irisan. Contoh, jika A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan B-nya 4, 10, 14, 18. Yang sama. Anggota yang sama dari A, dan dia juga ada di anggota B. Oke, 4 dan 10. 2 di A ada, di B nggak ada. Ya, juga seterusnya. Jadi hanya
4, dan 10 untuk A irisan B. Yang kedua, jika A 359 dan B-nya negatif 2,6. A irisan B-nya ada enggak? Yang samanya ada enggak? Di sini enggak ada anggota yang sama, baik dari melihat dari anggota A dan juga dari anggota B. Anggota A 359, anggota B-nya negatif 2,6. Nah, kalau nggak ada yang sama, itu merupakan himpunan kosong. Jadi A irisan B kosong, nggak ada. Kalau kosong, artinya A himpunan saling lepas terhadap B. Oke, kemudian ada yang namanya gabungan atau union. Kalau sebelumnya ada irisan, kita ingatnya N. Nah, kalau gabungan, kita ingatnya U. Union. A gabungan B. X, di mana X anggota A, atau X juga anggota B. Kalau ini pakai atau, boleh dia hanya anggota A atau dia hanya anggota B. Cara menyatakannya gimana? Digabungkan semuanya. Digabungkan semua anggota A dan anggota B. Contohnya, jika A ada 2, 5, 8, dan B-nya 7, 5, 22, maka digabung. 2, 5. Nah, karena 5 di A ada, di B ada, cukup tulis salah satu aja. Jadi 2, 5, 7, 8, 22. Kemudian kalau A gabungan kosong, itu hasilnya A sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut komplement. Nah, komplement ini dinotasikan A dikasih garis di atasnya, atau bisa juga A pangkat C menyatakan A komplement. Seperti ini di contoh. X, di mana X merupakan anggota dari union atau semesta. X bukan anggota A. Jadi dia anggota U, tapi bukan anggota A. Jadi ada di U, tapi nggak ada di A. Itu yang disebut A komplement. Nah, jika contoh ya, misalkan unionnya atau semestanya 1, 2, 3, titik, 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika A-nya 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya berapa? Nah, lihat di sini, yang ada di U nggak boleh ada di A. Kalau udah ada di A, nggak boleh masuk komplement, karena komplement itu bukan anggota A. Ya, jadi 1 di U ada, tapi udah ada di A. Jadi nggak masuk komplement. 2 ada di U, tapi nggak masuk di A. Masuk komplement. 3 ada di A-nya. Di komplement jangan ditulis lagi, karena maunya yang bukan anggota A. 4 di U ada, di A nggak ada. Tulis di komplement. Dan seterusnya. Lalu kalau pernyataannya seperti ini. Jika A, X, di mana X anggota P, X kurang dari 9. Nah, di sini kita lihat X anggota P. P apa? P ini maksudnya X anggota bilangan prima. Mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 2 bilangan prima. Tapi di sini unionnya ada 1. 1 anggota union, tapi 1 bukan anggota A yang kedua. Jadi 1 ditulis komplement. A komplementnya 1. Nah, kemudian 2. Union ada 2, di A juga masuk anggota 2, berarti komplement A komplement tidak punya angka 2 sebagai anggotanya. Kemudian 3. 3 juga termasuk bilangan prima, masuk anggota A. Nggak usah ditulis di komplement, karena komplement hanya ingin yang bukan anggota dari A. Yang bukannya aja. Kalau udah jadi anggota A, dia nggak mau masuk komplement, nggak boleh masuk komplement. Ya, jadi yang bukan anggota A, tapi masuk U, 1, 4, 6, 8, 9. Loh, 9 di sini ada, tapi X kurang dari 9. Dan 9 juga bukan bilangan prima. Jadi masuk anggota A komplement. Jadi ditulis di sini 9.
Nah, selisih sekarang apa selisih? Selisih dikurangi ya. Iya, oke, dikurangi A dikurang B itu X, di mana X anggota A, namun X juga bukan anggota B. Atau bisa juga di sini A irisan B. Nah, kita lihat anggota A 1, 2, 3, titik-titik sampai 10. Dan anggota B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A dikurang B. Nah, A dikurang B-nya berapa ya? Nah, kayak kita lihat di sini. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, maunya kalau A dikurang B ini, himpunan A dikurang yang ada himpunan B. 1 di B nggak ada, maka tulis di sini 1. 2 di A ada, di B-nya ada 2. Nggak usah ditulis. 3 di A ada 3, di B nggak ada 3. Nah, tulis. 4 di A ada, di B ada. Jangan ditulis kalau dua-duanya ada. Kalau selisih. Kemudian 5 di A ada 5. Karena titik-titik ini sampai 10 ya maksudnya. Jadi dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun tidak terlihat angkanya. 5. Di B ada 5 nggak? Nggak ada. Maka tulis di sini. A dikurangi B termasuk angka 5. Merupakan anggota selisih dari A dikurang B. 6. Di B ada 6. Wah, nggak usah. 7. Di B nggak ada. Tulis. 8. Di B ada. Jangan ditulis. 9. Di B nggak ada. Tulis 9. 10. Di B ada 10. Jangan ditulis. Jadi, A dikurang B atau himpunan A selisih himpunan A dengan B, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Lalu kalau B dikurang A, B dikurang A ya. Ada nggak ya? Tadi ada semua ya. Anggota B dikurang dengan anggota A. Ada semua. Jadi B dikurang A itu himpunan kosong. Oke, kita cek dari sini. Dari B ya. Lihat B. B ada 2. Di sini ada. Kan. Nggak usah ditulis. 4. B ada. A juga ada. Bukan. Tidak usah ditulis. 6 di A ada. 8 juga sama. A punya 6. 8, A juga punya 8. 10, A juga punya 10. Jadi nggak ada. B dikurang A itu nggak ada anggota. Hasilnya nggak ada. Jadi hasilnya hanya himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua. 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Nah, ini lihat. Kalau udah ada 1, di sini 1 lagi nggak usah ditulis. 3, ada 3. Tidak usah ditulis. 5, di sini nggak ada 5 kan? Nah, tulis 5. Tapi 2-nya ditulis nggak? Nggak usah. Kan 2 bukan anggota yang pertama. Jadi 2 nggak usah ditulis. Karena 2 anggota himpunan yang kedua. Kecuali 2 ini anggota himpunan yang pertama. Baru ditulis. Karena di sini inginnya X anggota A dan X-nya bukan anggota B. Kalau 2 ditulis berarti 2 anggota B dong. Berarti nggak usah, jangan. Ya, X bukan anggota B. Ya, yang ditulis cukup anggota A dikurangi irisannya. Tetapi 1, misal 1, 2, 3 ya, dikurangi 1, 3, 5. Hasilnya berapa? 1 ada 1, jangan ditulis 1-nya. 2, nggak ada, tulis. 3, ada, nggak usah ditulis. 5, 5 punya siapa? Punya B, punya himpunan kedua yang dikurangi. Jadi nggak boleh ditulis nih ya. Nggak boleh ditulis. Yang boleh ditulis cukup anggota yang depan. Tapi di yang kedua nggak ada. Oke, terima kasih. Sampai di